Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kung Mania Indonesia. Saya Irham The Blue. Malam ini saya didampingi oleh Mas Win, pemilik WAF Bird Farm, yang mana malam hari ini kita diskusi terkait tips dan triks karyawan atau pegawai bisa sukses di breeding perkutut. Supaya kita bisa diskusi dengan enak, kita ngopi dulu, Mas Win. Siap. Ya, Om Ilham, bagi-bagi ilmu, tips kiat sukses sebagai karyawan nyambi breeding perkutut. Kira-kira kendalanya apa dan tipsnya supaya bisa sukses? Terutama pada Kung Mania Indonesia yang masih bekerja dan punya hobi breeding perkutut. Gimana ini, Om? Ya. Jadi yang pertama, Mas Win, saya ini kan memang sebagai karyawan dan saya ini terlalu lama cara belajarnya. Nah, ini saya juga akan berbagi tips untuk Kung Mania Indonesia, gimana cara tercepat sebagai karyawan nyambi breeding perkutut, nggak pakai waktu lama, bisa sukses. Jalan tol ini ya? Ya, jalan tol. Oke. Nah, yang pertama sih memang harus niat dulu. Ketika niatnya itu kuat, itu sebagai modal kita untuk ketika ada masalah, ketika nanti ada ujian di dalam proses breeding itu, mental kita sudah siap karena niatnya sudah kita siapkan dari awal. Yang kedua, modal. Karena saya yakin ketika karyawan kan punya penghasilan ya. Iya. Penghasilan, sebaiknya jangan buru-buru beli burung yang murah. Nanti uang kita itu habis tercecer di tengah jalan. Mending uang itu ditabung. Sekiranya cukup, kita belikan burung yang bermateri tren saat ini. Nah, katakanlah saat ini trennya apa? Suara besar, tengah irama, ujung panjang, depan ngayun. Nah, ketika kita beli materi seperti itu, kira-kira budgetingnya berapa? Dari tabungan tadi itu kita bisa cari peternak yang sekiranya bisa dipercaya, yang mau berbagi materinya kepada kita. Nah, dari situ teman-teman Kung Mania belanja saja di peternak yang sekiranya dipercaya dengan budgeting yang tadi plus materinya yang saat ini. Itu supaya kita tidak terlalu banyak materi yang tidak jelas. Kenapa? Ketika materi tidak jelas ini, waktu kita akan terbuang sia-sia. Karena kita kan sebagai pegawai ya. Nah, pegawai itu kan waktunya di kantor, belum lagi ngurusin keluarga. Pastinya waktu yang tersisa di burung itu kalau materinya biasa-biasa, kita akan mengalami banyak kendala. Pasti di situ banyak stres. Nah, itu yang menjadi kita nggak fokus. Apalagi nanti hasilnya dari anak pertama setelah dievaluasi tidak sesuai harapan. Nah, ketika jalan tol ini kita lakukan, saya yakin nggak lama nanti anak-anak itu adalah bersuara yang tren saat ini. Kenapa? Secara Pareto 80% pasti menghasilkan anakan yang berkualitas. 20%-nya itu kegagalan. Nah,
dibanding apabila tadi itu yang ngecer beli yang murahan, sehingga anaknya banyak yang 80% berkualitas menengah ke bawah, 20%-nya ya rata-rata bagus. Nah, dengan kondisi ini saya yakin teman-teman bisa. Terus berikutnya adalah kita selalu mencoba untuk bereksperimen. Dari beli indukan yang bermateri bagus tadi itu, kita silangkan. Anggap aja kita beli 2 pasang, Mas. Kita beli 2 pasang. Nah, dari anak-anak tadi itu kita olah. Nah, contoh Mas Win kan punya darahnya triple D, punya darahnya N13, tambah lagi yang darahnya Havana yang ada di kembangan di The Blue ini. Materi itu yang saat ini saya olah, saya ulet-ulet, ya keluarlah triple E yang ada di video ini. Triple E ini sebetulnya juga bentuk olahan saya sendiri. Nah, sebetulnya darah-darah yang sudah jelas ini yang saya gunakan. Nah, terus bagaimana dengan materi yang tersimpan banyak itu? Yes, tidak apa-apa. Memang itu resiko. Dan kita jangan punya pikiran bahwa nanti burung-burung yang tersisa yang banyak itu buat apa? Ya memang kita harus mengikuti tren zaman. Kita nggak bisa punya mindset bahwa nanti burung-burung yang lama itu mau diapain. Nah, kalau kita tetap mengolah itu, kita butuh waktu berapa lama? Lama lagi. Kita harus menyiapkan kandang berapa banyak? Nah, ini yang sepertinya nggak nutut bagi karyawan seperti saya. Dan mungkin Kung Mania juga samalah kasusnya. Jadi coba kita punya mindset yang lebih praktis saja. Jadi nggak perlu banyak-banyak kandang ya? Bener, nggak perlu banyak kandang. Untuk karyawan, saya kasih tips bikin basic minimal 2 atau 3. Karena dari basic ini nanti kita olah anaknya, kita silangkan. Nah, otomatis kan butuh kandang untuk menyilangkan anaknya. Iya. Nah, berarti kan ada 3 kandang lagi untuk anaknya menyilangkan. Jadi anak-anak yang dari kandang A ditemukan dengan kandang B. Nanti juga ada yang dari kandang C disilangkan. Berarti anaknya butuh 3 kandang. Nah, nanti anaknya itu F1 kan, disilangkan dengan F1. Nah, berarti kita butuh lagi, katakanlah 3 kandang lagi untuk eksperimen. Berarti hanya 9 kandang. Berarti 10 kandang sudah cukup menurut saya untuk pemula yang sebagai karyawan. Ya. Nah, ketika ini tips ini sudah teman-teman Kung Mania lakukan, ada proses namanya evaluasi. Nah, ketika mengevaluasi ini, coba Anda juga studi banding ke peternak yang tadi Anda beli burung tadi itu. Anda konsultasikan, karena Anda tidak bisa bermain logika sendiri, menilai sendiri. Nah, Anda harus konsultasikan dengan peternak yang senior tadi. Nah, Anda bawa burung itu boleh suruh menilai kira-kira apakah burung ini sudah layak atau belum, supaya Anda langsung dapat feedback dari peternaknya. Oh, ini kurangnya ini, kelebihannya ini. Nah, tinggal nanti dikasih tips sama peternak tadi itu. Nah, itu nanti Anda lakukan. Nah, terus begitu.
Ya, Om Ilham, tadi sudah dijelaskan untuk mencari indukan dan menyilangkan indukan. Dan gimana cara mencari suaranya, untuk cara menyilangkan suaranya. Dan gimana tipsnya pemasarannya, terutama pada sebagai karyawan seperti ini, terutama Kung Mania juga Indonesia, gimana ini Ya. tipsnya? Jadi begini Mas Min, tadi kan sudah kita bahas mendapatkan indukan dari peternak yang menurut kita terpercaya, Ya. supaya kita nggak terlalu melewati proses terlalu lama. Nah, setelah kita mendapat indukan yang dari terah-terah bagus tadi itu, hasil rekomendasi dari peternaknya, kan setelah disilangkan. Nah, anak-anaknya itu kita seleksi. Nah, seleksinya seperti apa? Yang pertama adalah kuncinya ada di tengah. Ketika hasil anak-anaknya itu tengahnya nata rapi, itu yang menjadi prioritas pertama. Meskipun besar, meskipun suaranya nggak terlalu besar atau kecil, yang pertama adalah tengahnya. Tengahnya nata dulu. Nah, setelah tengahnya nata, kita lihat depannya dulu. Depannya mau ngayun atau semi atau seperti apa. Nah, setelah itu baru ke ujung. Ujungnya ini mau keluar. Kadang-kadang ada yang anakan di usia muda itu ujungnya belum keluar, atau keluar tapi belum panjang. Nah, nanti bisa dilihat di karakter induknya. Kalau induknya ini dua-duanya adalah ujungnya panjang-panjang, terus anaknya kok keluarnya dikit, jangan buru-buru pesimis. Tetap dievaluasi, disimpan anaknya, karena bisa jadi pengalaman saya itu ujungnya waktu kecil itu memang nggak keluar, tapi begitu nambah usia, setelah dia ngurak pertama usia kurang lebih 3-4 bulan, di usia ke-5 bulan tuh keluar ujungnya panjang. Nah, dari suara nata tadi itu, terus depan sama ujung, ketika ini sudah masuk kategori, ya, carikan pasangan yang nggak jauh dari ini, dari materi ya, dari suara ini, dari suara ya. Jangan menyimpang. Ketika suaranya sampean kasih menyimpang dari 3 atau beberapa yang tadi saya sampaikan ini, saya yakin nanti anaknya buyar semua. Ya, tetap fokus ke nata, depan, ujung. Kalau enggak itu udah nggak usah. Ini cara tercepat. Kenapa? Karena ini sudah pakem atas penilaian suara di Indonesia. Tadi kan kita bagaimana karyawan itu sebagai breeder dengan waktu yang sangat terbatas. Betul. Nah, kalau kita terlalu diribetkan dengan anakannya yang sekiranya itu gak masuk, tapi kita tetap pertahankan, ya udah nanti waktu Anda akan terbuang ya, untuk melakukan eksperimen terlalu banyak. Udah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan yang sekiranya yang kurang menurut dari kriteria ini, sisihkan. Yang bagus tadi itu disimpan, disilangkan dengan carikan betina. Usahakan betinanya yang depannya ngayun. Udah, ketika anaknya itu indukannya itu betina itu depannya ngayun, kemungkinan besar anaknya akan mengikuti, karena betina ini sebagai parameter utama. Makanya ada juga peternak yang
punya karakter betina tebal, besar, tengah banyak, dan harus punya betina yang depannya ngayun. Karena apa? Penilaian suara di lomba itu depan juga ada. Meskipun besar depannya nggak ada ya nggak masuk. Nah, itu syarat mutlak indukan. Di luar syarat ini jangan, karena Anda akan mengalami banyak kegagalan. Ini cara tercepat bagi karyawan yang nyambi breeding perkutut. Nah, untuk teknik penjualan saat ini kan sudah banyak media sosial. Iya, media online ya. Ya, media online. Sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, sudah Google, ada YouTube. Nah, tinggal teman-teman sekarang kan sudah familiar dengan HP Android lah. Maksimalkan HP Anda ini untuk merekam. Nah, tipsnya adalah carikan hasil anakan yang menurut kriteria tadi itu masuk nominasi. Nah, sekiranya masuk, rekam. Nah, ketika direkam sudah dapat, upload aja ke sosial media, di Facebook, bisa di YouTube, bisa di Instagram, yang menurut teman-teman Kung Mania ini sangat familiar. Nah, nanti bagaimana respon dari Kung Mania yang melihat? Saya yakin ketika hasil anakan Anda layak, terus Anda iklankan melalui atau Anda promosikan melalui sosial media, saya yakin banyak yang suka. Dan saat ini teman-teman di sosial media malah saya lihat banyak yang menggunakan teknik seperti ini. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Nah, karyawan itu waktunya paling libur hari Sabtu Minggu, Mas Vin. Kayak saya, Mas Vin. Otomatis waktu itu yang kita gunakan untuk merekam, untuk mencari video lah. Tetapi diselingin ketika pulang kerja, Mas Vin. Usahakan beberapa jam nongkrong di kandang. Nongkrong di kandang itu penting. Kenapa? Kita bisa belajar dari indukan kita dan mendengarkan hasil breeding kita. Nah, kalau kita tidak menyisakan waktu, kapan kita bisa mengetahui hasil anakan kita? Nah, setelah kita tahu hasil anaknya ada yang masuk, ya tadi itu direkam, kita upload di sosial media. Saya yakin pasti laku. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan terutama pada Kung Mania Indonesia yang saat ini bekerja dan breeding perkutut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Ya, itu Kung Mania Indonesia, tips dan triks bagi karyawan yang nyambi sebagai breeder perkutut. Mudah-mudahan tips dan trik ini bisa bermanfaat, dan saya yakin teman-teman bisa meniru apa yang sudah kita coba. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan Anda berhasil. Demikian diskusi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat The Blue Indonesia.